kita sering banget gitu ya, kayak kalau misalnya lagi pacaran gitu, tiba-tiba orang-orang di sekitar kita, kapan nikah gitu. Pasti. Setelah lu nikah, orang-orang tersebut itu nggak pernah ngasih lu kayak nilai atau pelajaran atau tahu nggak sebenarnya nikah itu susah. Ketika lu berantem dan ketika lu misalnya ya amit-amit gitu, tapi misalnya ada yang cerai, orang-orang yang sama bakal bilang lu sih nikah. Hai listeners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam. Kembali lagi di acara iRadio Ngobrol Bareng ya, bersama saya Kamal Rashid. Dan sudah ada bintang tamu saya. Halo, Daniel Mananta. Luar biasa. Senior saya di MTV. Oh gitu. Ih, kamu tahun berapa? Tahun 2003. Saya tuh niat banget waktu itu tahun 2002. Niat banget. Oh, wait, berarti lu harusnya jadi senior gue dong? Tapi kan niatnya. Oh, iya. Niatnya dari 2002. Oh iya. Sampai 2020 gue nggak daftar-daftar. Oh. Gitu. Jadi saya cuman niat aja. Jadi itu dibilangnya senior atau Senior. Halu ya. Pokoknya ini spesial di bulan Agustus ini kan kita sedang merayakan ulang tahun Republik Indonesia. Yes. Ulang tahun negara kita tercinta gitu kan. Makanya bintang tamu yang gue undang ini salah satu bintang tamu yang terkenal karena dia tuh cukup speak up gitu ya soal nasionalisme. Terus dia juga berbisnis di bidang yang ada nasionalisnya. Makanya gue undangnya Daniel Mananta gitu. Tepuk tangan. Oh iya, terima kasih. Terima kasih buat 5 orang yang ada di kantor iRadio. Thank you so much. By the way, ini sudah melewati prokes yang ketat. Kita sudah swab, antigen, segala macam. Minggu lalu. Enggak dong. Kalau antigen kan minimal. Iya kemarin. Lu jangan bikin acara gue jelek dong. Gimana sih? Oke, Neil apa kabar? Baik, Kamal. Thank you so much for diundang ke sini. It's an honor. Iya. Bisa ngobrol sama Kamal juga. Kayak gue sering banget dengerin. Nggak usah peres lo, dengerin apa? Dengerin doa. Podcast. Tapi Daniel ini saking nasionalismenya tinggi gitu ya. Dia tuh selalu, dia pendengar setia iRadio. Ya bener ya? Iya kan? Banget. Parah. Tadi ini sempat cerita-cerita soal masih pagi-pagi, masih sore-sore, iya kan? Melanie Putria, Riko Ceper, ya gue, Riko Cepernya gue gak dengerin, tapi Melanie Putria. Gimana caranya? Soalnya pas lagi lari di GBK kita ngobrol. Oh iya. Live. Ini pertama kalinya akhirnya iRadio bisa undang bintang tamu, karena kemarin PPKM. Right. Aman-aman aja Pak, selama PPKM? Aman-aman aja, thank God. Gue selama PPKM kayak banyak syuting juga, YouTube juga, dan ngapain lagi ya? Kayaknya lebih sama di update dong. Maksud gue kan kegiatan lo kan sekarang tuh banyak sekali. Lo sebagai presenting masih, ya kan? Terus lo punya YouTube channel juga, masih jalan kan? Right. Punya restoran? Ya. Padamu Negeri. Oke. Yes. Terus kaos yang lo pakai? Oh ya, The Mall of Indonesia. Yap, betul sekali. Masih aman-aman aja selama pandemi. Bagaimana sales? Apakah menurun atau apa gitu? Banget menurun banget ya, hampir dekat dengan lantai itu. Jadi salesnya, karena gini, gue punya konsep ya, kalau misalnya dulu itu pokoknya brand Indonesia harus keren, jadi kita hanya komit kita buka di mall saja. Iya benar. Ya kan, jadi lu cuma ketemuin The Mall of Indonesia hanya di mall, itu konsep kita gitu. Dan sekarang bukan mall sembarangan ya. Betul. Maksudnya mall-mall yang kayak jadi tempat gue sama keluarga gue nongkrong deh. Terus, wow, luar biasa. Dan di situ akhirnya mall itu semuanya pada tutup kan lagi PPKM ini. Jadi kita hanya bisa berharap sama online. Dan tapi at the same time di situ kita juga akhirnya tersudut. Kita harus berinovasi. Dan di sini kita akhirnya bikin ya si restoran tersebut, sama nanti mudah-mudahan beberapa bulan lagi kita akan launching hotel di Bandung. Ih, mantap. Jadi itu namanya Kartel Creative Restart Hotel by The Mall of Indonesia. Tapi kita sebutnya Kartel aja biar. Kartel pakai C berarti? Pakai C. Gitu. Creative. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan aman-aman saja. Amin. Dan industri perhotelannya juga semakin bergairah ya. Semoga ya, semoga. Betul, semoga. Apa namanya? Restoran gimana? Restoran again tutup lagi gara-gara PPKM. Tutup atau masih bisa take away atau apa? Kemarin itu akhirnya kita decide tutup dulu gitu. Tapi sekarang nih begitu PPKM udah mulai dibuka sedikit demi sedikit gitu level kepedesannya, akhirnya kita bisa buka lagi sekarang. Gitu. Alhamdulillah.
biasa. Berarti sebenarnya masih banyak yang harus disyukuri juga ya? Iya. Alhamdulillah gitu ya. Maksudnya gini, gue bersyukur banget pemasukan gue bukan cuman dari restoran atau dari Dem I Love Indonesia gitu. Jadi maksudnya dari presenting juga, dari sebagai content creator gitu. Tambang ceritain dong, tambang. Oh, kok bisa? Iya, makanya. Bisa salah. Tambang. Gue pikir lo presenter handal yang kayaknya udah ngelakuin riset semua. Daniel gitu. tuh ada tambang, pom bensin. Udah amin aja, lu tuh lagi gue doain sekarang. Jarang-jarang ada. Daniel Kosher. Klub bola. Luar biasa. Ya sih, karena mangkok lo dalam tanda kutip banyak gitu ya. Right, exactly. Jadi gue bersyukur banget kayak karena ada kreativitas, jadi gue bisa ngelakuin banyak hal juga gitu. Dan sebenarnya yang challenge kita di PPKM ini adalah tidak produktif itu kan. Yang jadi gue akhirnya selama PPKM gue pakai topi gue mungkin copotin topi gue sebagai businessman atau copotin topi gue sebagai yang punya Dem I Love Indonesia atau sebagai entrepreneur gitu ya, tapi gue pakai topi sebagai pelajar. Jadi yang terjadi adalah gue produktif banget sebagai seorang pelajar. Sekarang ini gue lagi pelajarin banget kripto. Oke, baik. Jadi maksudnya karena banyak waktu luang juga, tapi tetap lo bikin produktif, lo belajar ina inu, akhirnya lo lakukan juga. Soalnya kemarin itu gue belajarin juga soal presenting. Gue belajar soal bagaimana sebagai seorang presenter itu orang bisa bukan cuma sekedar surface-nya aja, tapi mereka bisa ngerasain hati lu juga gitu. Jadi kayak dan itu ternyata ada yang namanya authentic communication gitu. Dan itu gue udah selesai pelajarin. Sekarang gue lagi pelajarin soal kripto sama ekonomi di dunia ini. Men, Daniel Mananta yang sudah bertahun-tahun presenting masih belajar. Ini menampar saya sekali. Saya kemarin nggak pelajarin apa-apa loh. Pantesan nggak ada job. Saya tuh di luar sana. Gara-gara itu. Masih tiap sore siaran itu job loh. Oh iya sih. Tapi untuk yang MC gitu. Gitu ya. Iya. Karena acara nggak ada juga. Oke. Tapi bukan itu doang yang pengen gue kupas soal Daniel. Salah satu hal yang penting banget yang pengen banget gue sharing di sini sama dan untuk Anda gitu listeners ya, dari bintang tamu kita ini soal nasionalismenya gitu kan. Maksud gue ini adalah orang yang sangat amat vokal juga soal cinta Indonesia, support brand lokal dan segala macamnya. Yang bikin gue penasaran adalah momen apa sih yang akhirnya lo membuat lo akhirnya vokal soal hal ini gitu. Karena sebelumnya kan yang kita kenal dari layar kaca Daniel cuman VJ. Gila, layar kaca. Yoi coy. VJ, penghibur, entertainer gitu kan. Tahu-tahu muncul Dem I Love Indonesia. Tahu-tahu lo speak up soal itu juga gitu. Lo masih inget gak ada momen spesial apa yang akhirnya men-trigger itu? Oke. Gue pas lagi gue sekolah di Australia gitu. Jadi pas di Australia, mungkin sebagai konteks awalnya dulu deh. Gue adalah seseorang yang mempunyai keturunan Chinese dan gue hidup di Pluit. Gitu. Jadi, sorry, dua-duanya Chinese. Bokap nyokap Chinese gitu. Jadi gue ada di sebuah bubble di mana bubble itu adalah Pluit gitu. Oke. Right? Bokap gue punya toko di Mangga 2. Jadi, lo kalau mikirin kota Pluit, Glodok, yes, right? Sampai akhirnya gue keluar dari bubble tersebut, gue ke Australia. Di Australia gue ditaruh di asrama di Perth, di sebuah asrama, dan di asrama tersebut gue baru tuh ketemu sama orang-orang yang berbeda sama gua dari Pluit gitu. Ternyata ada anak selatannya, abis itu ada anak Kalimantan, ada anak Sumatera. Oh, maksud lo di sana pun lo interaksi sama orang-orang kita tapi dari berbagai genre ya? Yes, exactly. Dan di situ karena kita itu minoritas banget, kita benar-benar solid banget jadinya. Kita segeng solid abis karena karena kita minoritas, yang lainnya semuanya kulit putih semua gitu misalnya di Australia. Nah, jadi it's like disitulah gue menemukan mungkin the real Indonesia gitu. Jadi di mana kita sempat bolos sekolah gara-gara pas 17-an kita pengen upacara bareng. Wow. Karena gue ngerasa kayak gila ya, gue dulu benci banget sama upacara. Gue sempet pingsan pas lagi upacara. Tapi pas gue nyampe di Australia, gue ngerasa gila.
kangen juga ya upacara, dan ada momen yang luar biasa ketika lu nyanyi Indonesia Raya di negara orang gitu. Dan itu kayak ada sebuah kebanggaan tersendiri. Maksudnya kita lihat aja kemarin pas lagi di Tokyo Olimpiade. Pas Olimpiade, dan Apriani sama Gracia itu nyanyiin lagu Indonesia Raya sambil ngeliat bendera Indonesia, itu aja kita nontonnya merinding, apalagi lu ada di situ gitu. So gue pas begitu nyampe balik ke Indonesia, gue kerja di MTV, gue kayak wow, ternyata nggak semua orang mempunyai feeling seperti gue gitu soal Indonesia. Ternyata gue melihat ada sensitif-sensitifnya dan lain-lain gitu. Dan gue baru pertama kali denger yang namanya Sarah. Baru pertama kali pas gue balik dari Australia gitu. Jadi sebelumnya gue yang kayak di Pluit gue nggak pernah denger soal Sarah, di Australia gue nggak pernah denger soal Sarah. Pas begitu nyampe di MTV dan gue ngobrol-ngobrol, dia kasih tahu Sarah itu apaan? Well, lu jangan ngomongin soal Sarah gitu. Gue kayak oh, ada ya itu ya. Kenapa ya itu ada gitu kan? Maksud gue itu bukannya kita Indonesia dibanggakan banget soal gotong royongnya, soal toleransinya, itu bukan yang harusnya emang udah jadi dasar fondasi dari negara kita gitu. Tapi ternyata ada hal tersebut yang toleransi sih toleransi, tapi jangan sampai lu nyentuh bagian itu loh. Itu bukan, you know, I mean like it's what is that? Kayak kita berarti kita ini toleransinya itu versi permukaan banget gitu. Kita semuanya benar-benar kayak berjalan di atas es yang tipis banget gitu. Jadi jangan sampai lo ngomongin soal ini gitu. Dan disitulah gue ngerasa, gila, ini kayaknya gue sebagai seorang public figure saat itu tahun 2008, gue udah punya beberapa kayak fans, followers dan lain-lain. Gue ngerasa, yep, I think I need to inspire them, atau mungkin influence mereka, impact mereka dengan cara yang lebih positif, yaitu dengan mencintai negara mereka gitu. Jadi kita bukan lagi misalnya damn I love kota tertentu atau damn I love suku tertentu. Berarti sempat ada ide lo bikin damn I love Pluit waktu itu, tapi akhirnya lo urungkan. Damn I love Mangga 2 sih. Damn Mangga 2. Siapa yang tidak cinta Mangga 2? Semua ada di situ kan? Ya, murah sekali semuanya. Betul sekali. Tapi akhirnya itulah. Damn I love Indonesia akhirnya. Walaupun sempat tertonjok berarti ya ketika lo kesini ya. Sempat kayak tertonjok dengan kenyataan yang apa itu Sarah dan segala macam. Right. Right. Dan lebih parahnya lagi pas saat itu adalah lo mungkin ingat kalau misalnya dulu sempat adalah budaya kita diklaim sama negara tetangga. Iya. Gitu. Nah, ada temen gue yang bilang kayak, men, ini kan bla bla bla, dia panas gitu loh. Nggak bisa nih gini segala, lu lihat dong bla 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 bla. Gue bilang, lu sendiri ngerti nggak? Ya enggak, tapi gue nggak ngerti. Gue nggak mau aja kalau misalnya negara tetangga bla 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 bla. Gue yang kayak, lah tapi lu nggak ngerti. Lo sekarang lebih suka dengan budaya Korea gitu misalnya, lo lebih suka dengan budaya whatever, Amrik gayanya hip hop banget misalnya dan lain-lain. Tapi lo belum mau ngertiin filosofi dari negara kita dulu, budaya kita dulu. Tapi lo udah marah-marah aja ketika itu kayak diklaim gitu kan. Gue yang kayak, man, gimana caranya supaya gue bisa kayak apa ya, bukan mengedukasi. Karena kita sebagai anak muda, kalau misalnya diedukasi, dikotbahin, atau diceramahin, atau dikuliahin, itu kita nggak suka gitu. Gimana caranya supaya kita bisa bikin mereka aware, diingatkan lagi soal budaya Indonesia yang begitu indah, tapi melalui cara yang cool. Dan muncullah si patriotic streetwear ini, si Damn I Love Indonesia, di mana di setiap desain kita, di dalamnya itu actually ada kayak history kecil tentang apa sih desain yang mereka pakai. Gitu. Kayak misalnya tentang, let's say tentang Papua gitu misalnya. Nah, di dalam baju ini ada tuh informasi atau facts tentang Papua gitu misalnya. Oh gitu? Yeah. Baru tahu gue pikir cuma sekedar ya lo desain asal aja tanpa ada filosofi atau cerita di belakangnya. Tapi ternyata itu yang lo lakukan, dan berarti lo mau nggak mau ketika itu mempelajari lebih dalam lagi soal negara lo ya? Betul. Dan akhirnya di situ gue yang kayak, wah, gue jadi ngefans banget sama Jenderal Sudirman. Gue ngefans banget sama Bung Karno. Gue kayak jadi dan di situ gue benar-benar jadi ngedalemin banget gitu. Yap. Sekarang kita tes. Apakah Daniel Mananta ini Indonesia banget?
Wih, asik ya. oh my god, Asik ya. gue udah deg-degan gitu lah. Gue udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah pasti jawabannya atau pertanyaannya seputar Indonesia. Lu mendadak kayak aura-aura lu kayak Tanto Yahya di Who Wants to Be a Millionaire gitu baru. Enggak, gue lebih ke Helmi. Oh, lebih Helmi. Karena kuis. Oh iya, bisa. Siapa berani kalau gue? Oh iya. Siap ya? Ya. Oke. Ini udah disiapkan sama produser gue. Pertanyaan pertama. Jujur ya, harus Iya dong. gitu ya, bukan lo yang nyiapin. Kue putu itu singkatan dari pencari uang tenaga uap. Ini beneran, lo bisa browsing. Cuanki, you know cuanki? Gak tahu. Norak nih orang nih. Cuanki itu singkatan dari cari uang jalan kaki. Oh no. Yes. Batagor itu singkatan. Bakso tahu goreng. Nah, pinter. Ya, yes. Pertanyaannya adalah, bukan itu. Pertanyaannya ada satu lagi. Apa kepanjangan dari perkedel? Perkedel. 5, 4, 3. Kayaknya kentang lah ya. Perkedel. 5, 4, atau gue mau ngitung naik aja sampai 200. 5, 6, 7, 8 gitu mau. Tahu apa enggak? Gue nggak tahu. Jadi Apa jadi? bener tadi tuh sebenarnya. Ke-nya itu kentang. Oke. Perkedel ini adalah persatuan kentang dan telur. Perkedel. Serius? Mana delnya? Perkedel, persatuan Dan kentang dan telur. Oh iya, del dan telur dan elur gitu ya. Wow. Yes. Mind blowing. Mind blowing. Ntar ada efek ini. Wow, bis, gitu ya. Bikin. Editor, tolong bikin ya. Itu baru satu loh. Lo udah nggak tahu soal Indonesia. Aduh, aku kecewa sekali. Pertanyaan kedua. Daniel, lo pasti tahu Amerika Serikat itu punya Grand Canyon. Ya. Indonesia juga ada yang namanya Green Canyon. Pertanyaannya adalah lokasi Green Canyon ini di mana? Green Canyon. Salah satu petunjuk yang gue kasih, dia ada di Jawa. Oke. Green Canyon. Green Canyon. Yes. 5. Jawa Barat. Betul! Oh my God. Tepatnya di Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat. Begitu? Wow. Wow. Eta teh bagus pisan. Wow. Beneran kayak Grand Canyon, tapi dari Jawa. Tapi hijau. Hijau. Gue pernah ngeliat lu nge-tweet soal toleransi. Gila itu Ini lama banget berarti. bener lama banget, sekitar 5 tahun lalu. Oh, oke. Oke, lo pernah bertanya sama netizen, apa sih toleransi buat lo? Gitu. Gue nggak tahu apa yang lo dapatkan dari respon-respon netizen itu, karena ini kan tweet yang udah lama. Yeah. Tapi ada yang masih lo inget nggak? Dengan tweet lo ini? Apa lo abis nge-tweet, lupa? Atau lo ketika nge-tweet ini lagi boker, jadi lo kayak asal ngetik aja? Atau gimana? Gue kemarin makan apa ya, gue udah lupa. Beneran? Jadi lu nggak inget lo pernah nge-tweet ini? Gue lupa banget. Tapi kalau gue tanya sekarang, Kalau gue tanya lu sekarang, apa? toleransi menurut lu apa? Toleransi menurut gue ketika lu bisa menerima manusia yang lain di sekitar lo apa adanya sebagai manusia. Jadi lu nggak melihat dia latar belakang, suku, agama, ras, golongan. Ketika lu melihat manusia ini adalah orang yang baik, orang yang bisa memberikan sesuatu hal yang baik juga buat lu, ya udah lu harusnya tidak antipati sama dia, mendukung apa yang dia lakukan, keyakinannya, selama itu nggak masalah buat lu ya, selama itu tidak mengganggu, menurut gue Sampai akhirnya itu sih. Sampai akhirnya si manusia tersebut mau nikah sama anak lu. Iya. Ya, nggak apa-apa kalau anak gue mau. Dan maksudnya exactly, tapi kadang-kadang yang namanya toleransi itu kayaknya yang kalau misalnya toleransi permukaan gitu ya, mereka bakal bilang kayak, oh iya ya gue don't mind kok, gue don't mind. Tiba-tiba ketika itu mulai masuk ke inner circle lo, misalnya mau berbisnis bareng, misalnya mau punya apa, tiba-tiba mau married sama anak lo, dia beda agama misalnya, dan disitulah baru sebenarnya toleransi lo itu akan goyang, dipertanyakan, ya kan? Selama ini, misalnya yang anak lu married sama suku yang berbeda, atau warna kulit yang berbeda, atau agama yang berbeda, di situ dipertanyakan langsung. Sebagai seorang orang tua, gitu, kita yang kayak, right? Dan maksud gue,
itu sih, dan lebih parahnya lagi ketika bokap sama nyokapnya mulai ngomong, mereka mulai menstereotype. Tapi kan suku itu kan terkenalnya, right? Bentar, maaf gue potong. Lo kayak punya kejadian nyata lo hal ini. Enggak. Tapi maksud gue. Tapi itu kejadian sih sejujurnya ya. Itu right. nyata. Karena ini dari teman-teman gue banget banyak gitu yang curhat soal itu gitu. Dan gue ngerasa sebenarnya kalau misalnya kita emang benar-benar pengen ngomongin real toleransi, ya emang itu udah ada di hidup kita, dimana kita ngelihat yang tadi lu bilang Mal, bagus banget. Lu ngelihat orang dari nilainya, dari value yang dia punya, bukan dari packaging luarnya, atau bukan dari apa yang dia yakinin misalnya seperti itu. Tapi misalnya di KTP dia agamanya tertentu, tapi nilai dia itu seperti apa? Ya nggak sih? Kayak kalau misalnya nilai dia itu emang positif dan lu ngerasa, wah, ini orang sih, gue suka sih sama nilai-nilai dia. Oke, gue don't mind anak gue married sama dia, misalnya seperti itu. Itu, I think, itulah toleransi sebenarnya gitu menurut gue. Dan di atasnya toleransi, ya ada yang namanya apresiasi. Gue ngelihat lu berbeda sama gue, dan gue justru pengen belajar. Kenapa ya? Kok lu bisa mikir seperti itu ya? Oh ternyata, oke, gue menemukan perspektif yang baru, sehingga sebelum gue menghakimi lo, gue bisa belajar sesuatu dari lo, dan itu malah memperkaya diri gue sendiri. Sehingga itu yang menurut gue di atasnya toleransi, ada apresiasi yang mungkin gak semua orang bisa lakuin gitu. Yap. Apakah itu juga lo praktikkan ke netizen? Karena yang sering kali berbeda pendapat sama kita, apalagi soal toleransi dan kawan-kawan gitu, itu netizen. Netizen, gue nggak terlalu banyak, gue nggak terlalu banyak kayak, wah ceramahin atau apa gitu. Tapi gue cuma ngelakuin aja. Jadi pas gue lagi kemarin, gue sempet kayak marah banget sebenarnya ketika di sosmed nih. Bukan di sosmed, tapi gue marah banget ketika ngelihat berita soal bom bunuh diri di gereja, dan habis itu penembakan di Mabes Polri, dan habis itu ada surat bunuh dirinya. Iya, gitu. Iya, beberapa waktu yang lalu itu ya. Right. Dan habis itu banyak dari WA grup gue, ini kenapa gue marah gitu. Banyak dia di WA grup gue yang tiba-tiba langsung kayak udah nge-stereotype aja gitu. Nge-stereotype, dan gue ngerasa no. Dan lebih parahnya lagi, tersebarlah si surat bunuh diri tersebut. Gue yang kayak no. Itu gue marah banget. Gue ngerasa gue punya kok banyak teman-teman muslim dan mereka nggak kayak gini gitu. Dan di situ gue yang akhirnya interview Arie Untung di situ, dimana gue tahu banget subscriber gue di YouTube itu kebanyakan Nasrani gitu misalnya, mayoritasnya, dan mereka mungkin ngedapetin surat bunuh diri tersebut, atau mereka ngedapetin berita-berita yang udah mulai hoax gitu kan, udah mulai hoax dan udah mulai kayak ditambahin bumbu-bumbu tertentu. Dan di situ gue yang kayak no, I have to do something, gue harus ngelakuin sesuatu. Dan akhirnya gue interview Arie untuk lebih belajar dan mengapresiasi Islam dari kacamata seorang Arie Untung. Gue belajar banyak banget. Gak peduli ya, banyak orang yang nyela-nyela dan lain-lain gitu ya. Tapi gue gak peduli, gue gak dengerin itu semua. Gue ngerasa Arie Untung di sini adalah sahabat gue banget. He's like a brother to me. Setelah gue interview dia, setelah itu tayang, setelah dia di celah-celah dan lain-lain gitu ya, tetap aja kita teleponan, terus kita yang benar-benar kayak ngobrol, karena I like him, I love him gitu. Gue benar-benar sayang banget sama dia gitu. Jadi kayak dan mungkin orang-orang kalau ngelihat, mereka bisa, I don't know ya, kalau misalnya gue cuma ceramain aja, lu harus gini, mereka nggak akan dengerin gue. Tapi ketika mereka nonton interview gue sama Arie Untung, mereka akan ngelihat sih ada sebuah harapan. And I think that's what people need nowadays, harapan. Gitu. Harapan. Itu juga sih yang gue suka dari salah satu YouTube channel lo, Daniel Tetangga Friendly kamu. Neighborhood. Itu kayak Spider-Man. Oh iya, salah ya. Daniel Tetangga Kamu. Beda sama konten-konten yang lain yang serupa sebenarnya, kan isinya lo datang ke tempat seseorang, lo interview, tapi yang lo angkat itu justru inspirasi hidup tuh orang gitu. Kan kalau di Daniel Tetangga Kamu. Nilainya.
bukan sekedar humor atau apapun itu, bukan cuma sekedar menghibur. Ini emang lo konsepkan seperti itu ya sih dalam tetangga kamu ini? Sebenarnya sih lebih ke spiritual journey. Karena gue ngerasa di zaman pandemi ini, gue pengen memberikan sebuah solusi atau sebuah jalan keluar bagi orang-orang yang saat ini lagi menghadapi kayak kekhawatiran, ketakutan dalam hidup mereka, ketidakpastian, PPKM diperpanjang gitu kan. Jadi kayak, ini gue kapan kerjanya, gue gimana, dan lain-lain gitu. Kayak banyak banget ketidakpastian. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bisa belajar dari public figure ketika mereka mengalami ketidakpastian juga di dalam hidup mereka, dan di situ mereka mempunyai hubungan spiritual dengan Tuhan. Nah, jadi spiritual journey-nya mereka itulah yang gua angkat, dan itu jarang banget yang angkat. Iya, betul. Karena again ada Sarah itu, ada ketakutan sensitif itu. Tapi gue di sini bukan ngomongin ritualnya. Gue selalu ngomong sama tetangga gue bilang kayak gini, gue nggak mau nanya lu tentang seberapa hebat lu cinta sama Tuhan. Karena itu akan jadi ritual. Itu kayak lu bakal ngasih tahu, gue saking hebatnya cinta sama Tuhan. Gue setiap ini pasti ke ibadah. Gue tiap pagi selalu bangun. Gue gitu kan. Jadi kayak gue nggak pernah bolong, gue nggak pernah absen, dan ada poster di mana-mana di rumah gue, di kamar gue, gitu, like, itu seberapa hebat gue cinta sama Tuhan gitu. Tapi gue nggak pengen ngomongin soal ritual itu. Gue pengen ngomonginnya soal seberapa hebat cinta Tuhan sama lu. Ketika lu lagi ngerasa nggak layak, ketika lu lagi ngerasa takut, lu ngerasa sedih, kecewa, atau lu ngerasa kayak nggak pantas untuk ditolongin, tapi Tuhan tetap nolongin lu karena dia sayang sama lu. Dan disitulah kayak ada perspektif yang berubah, dan itu yang namanya spiritual. Jadi gue juga kemarin itu di IG gue bilang gitu, kayak sekarang ini kalau misalnya lu lagi ngalamin ketakutan dan kekhawatiran, doa aja dulu, ngobrol dulu sama Tuhan. Gak usah lu harus ada di agama tertentu untuk lu bisa doa sama Tuhan gitu. Udah, agama atau ritualnya nanti urusan belakangan. Yang paling penting adalah ketika lu sekarang lagi ketakutan, udah lu coba doa dulu sama Tuhan. Men, banyak banget yang DM gue setelah itu bilang, gila, ternyata dia ngejawab lu doa gue. Dan itu, that's amazing gitu. Dan tiba-tiba gue lagi butuh uang segini, boom, setelah gue doa, besoknya gue dapat gitu. Dan jadi kayak wow, you know, lu nggak perlu harus ngelakuin ritual tertentu untuk connect sama Tuhan. Lu bisa langsung connect sama Tuhan. Yep. You know, nyamannya nanti ketika lu pengen ucapin terima kasih, baru lu ngelakuin ritual tertentu gitu. Iya, paham. Jadi sebenarnya ritual itu salah satu bentuk terima kasih lo sama Tuhan juga. Betul. Kan sebenarnya bukan itu. Karena kewajiban atau keharusan. Iya. Baiklah, listeners, salah satu hal juga yang menarik dari konten-konten lu ini singkat aja paling ya. Sure. Tapi gue pengen angkat ini juga. Tapi gue pengen ngangkat ini juga karena cukup inspiring buat gue, apalagi buat pasangan-pasangan di luar sana yang selama PPKM dan pandemi ini mungkin lagi punya banyak masalah juga karena keterbatasan dan kawan-kawannya gitu kan. Lo bikin apa itu? Journey to Love. Right. Lo sama bini lo. Ya. Oke. Ya. Itu samakah pesannya yang mau lo sampaikan, yaitu soal apa ya, kebersamaan sama pasangan lo dan kawan-kawan? Apakah seperti itu latar belakangnya? Balik lagi ke nilai sih. Jadi kita sering banget gitu ya, kayak kalau misalnya lagi pacaran gitu, tiba-tiba orang-orang di sekitar kita, kapan nikah gitu. Pasti. Setelah lu nikah, orang-orang tersebut itu nggak pernah ngasih lu kayak nilai atau pelajaran atau tahu nggak, sebenarnya nikah itu susah. You know? Oh, maksudnya jadi lu didorong-dorong nikah sama orang sekitar lu, tapi begitu lu udah nikah, ini orang-orang nggak ada yang bantu. Nggak ada, gitu. Dan ketika lu berantem, dan ketika lu misalnya ya, amit-amit gitu, tapi misalnya ada yang cerai, orang-orang yang sama bakal bilang, lu sih nikah. Kampret kalian. Nanti ceritain dulu pahit-pahitnya. Ya, jadi maksud gue sekarang ini, gue sadar kalau misalnya gue sendiri aja pas nikah, gue juga mempunyai motivasi seperti itu. Wah, kan umur udah segini nih, kok belum nikah gitu kan. Akhirnya gue nikah, dan ketika nikah, gue nggak tahu apa-apa soal pernikahan. Learning by doing aja ya, Pak. Learning by doing gitu kan, wing it gitu. Dan habis itu, disitulah gue kayak baru mulai belajar. Gue baca bukunya, gue baca buku tentang nilai-nilai pernikahan, dan di situ
acara Journey to Love ini, gue pengen membagikan nilai-nilai yang sudah gue pelajarin. Oh gitu. Jadi bukan sekedar jalan-jalan doang? Bukan, sebenarnya. Bukan. Jadi jalan-jalan itu sekalian mempromosikan tempat-tempat kerennya Indonesia. Harus tetap ada gitu-gituannya kalau Daniel tuh. Dia pengen selalu menularkan cinta kepada Indonesia. Gitu. Jadi walaupun soal rumah tangga, tapi tetap ada Indonesia. Ada bumbu-bumbu itu. Ada bumbu Indonesia. Luar biasa, kece sekali. Daniel, terima kasih banyak. Bro, thank you so much. Boleh diupdate ini, kamu kan punya banyak sekali kerjaan dan usaha gitu ya. Apakah nextnya yang upcoming lagi ada apa lagi? Dari semuanya, Dem I Love Indonesia? Ya, Dem I Love Indonesia. Hotel tadi? Ya, hotel. Okay. Kartel nanti kita akan ada di Bandung, dan habis itu Padamu Negeri kita akan buka juga di Kota Casablanca. Sekarang udah ada di mana aja sih? Di Gandaria City masih. Oke. Nah, tapi nanti akan ada di Kota Casablanca. Habis itu kasih tahu dong, itu signature dish-nya apa di Padamu Negeri itu? Signature dish-nya, jujur kalau favorit gue nih ya, nasi goreng combrang. Itu favorit gue. Nasi goreng combrang. Dan kalau favoritnya Viola, itu dia suka banget ikan lele ya. Men, orang Jerman, men. Dan dia suka ikan lele. Emang begitu, yang biasa kita punya tuh kadang-kadang lupa kita syukuri. Iya. Orang lain suka banget. suka banget ya. Terus dan habis itu channel YouTube gue di Daniel Tetangga Kamu, di situ mudah-mudahan lu bisa bukan cuma lu ngerasain feel good, tapi lu bisa ngerasain feel God juga gitu, yang kayaknya bikin hati lu lebih tenang gitu dan damai. Sama apa lagi ya? Ya itu dulu sih kayaknya. I think nggak terlalu. Tinggal di follow saja lah semua sosmednya Bapak yang satu ini ya. Yeah. Mudah-mudahan keep inspiring. @VJ Daniel. Oh ya, @VJ Daniel. By the way, gila, lu tau nggak? Ini tempat ya, bener-bener sangat nostalgic banget buat gue. Kenapa emang? Jadi dulu pas zaman-zaman di awal-awal MTV, itu gue kesini, man. Gue kesini untuk tracks on Sky, MTV Sky. MTV Sky, iya betul. MTV masih MTV Sky dulu. Dulu iya. Masih MTV Sekarang Sky, abis itu MTV Tracks, abis itu Tracks on Sky. Ya kan? Lu siaran di sini dulu? Dulu gue sempat siaran di sini. Wah, gila. Dan itu kayak what gitu ya. Kayak, wow. Sekarang dan gue di sini lagi. Pertama kali banget gue di interview di radio manapun adalah di MTV Tracks gitu. Jadi di MTV. Iya, ya. MTV on. Ya pokoknya itulah. Itulah ya. Sekarang jadi Tracks FM jadi yang kita gitu. punya. Jadi gitu. di situ gue masih inget banget kayaknya ruangan di ruangan. Ini udah banyak berubah sih layoutnya, tapi tempat siaran lu di sebelah sana. Di ruangan situ, dan habis itu sama Lembu Club 80s. Ya, betul. Gila, ya, it's gila. Lembu Club 80s, listeners. Jadi kebayangkan sekarang umur Daniel berapa? Partnersnya udah tua banget gitu. Daniel, makasih banyak ya. Bro, thank you banget ya. Sehat-sehat terus. Salam buat istri di rumah. Pokoknya semoga menginspirasi obrolan saya sama Daniel. Mungkin salah satu yang bisa kita pelajarin dari seorang Daniel Mananta adalah tetap belajar ya. Oh ya. Dimanapun berada, kapanpun berada, dan nggak mengenal tua sebenarnya. Ya. Ya, kurang lebih gitu ya. Iya. 2 hari lagi gue ulang tahun. Pas ini tayang, lu udah ulang tahun beberapa hari. Iya. Selamat ulang tahun. Oh iya, minggu lalu. Happy almost birthday. Yeah. Bagus ya bahasa Inggris gua? Bagus ya? Loh, katanya kan udah lewat ya, nggak apa. Sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Iridio yang lain, listener. Sekarang Kamal sama Daniel ciao dulu. Bye-bye. Bye guys. Thank you. Iridio 100% musik Indonesia.